Halo, nama saya Muhammad Rizaldi Akbar. Saya dari kelas 4B jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya dari perilaku bullying di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak Ibu sayangi. Semoga hari ini kalian semua sehat, semangat, dan siap menerima pelajaran penting yang akan kita bahas bersama. Kalian pernah dengar kata bullying, kan? Tapi, apakah kalian benar-benar tahu apa itu bullying? Bagaimana bentuknya, dan betapa bahayanya? Hari ini, Bapak Ibu ingin mengajak kalian memahami secara mendalam tentang bullying, agar kita semua bisa menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal, psikologis, maupun sosial. Bullying bukan hanya main-main. Ini adalah bentuk kekerasan. 1. Bullying fisik. Memukul, menendang, mendorong, menjambak, menampar. Contoh, menarik kursi teman saat hendak duduk. 2. Bullying verbal. Mengejek, menghina, memberi julukan kasar, mengancam. 3. Bullying sosial. Mengucilkan dari kelompok, tidak diajak main kerja kelompok. Ciri-ciri bullying. Terjadi berulang-ulang. Ada niat untuk menyakiti. Ada ketimpangan kekuasaan, satu pihak lebih kuat secara fisik atau sosial. Banyak orang mengira bullying itu biasa saja. Tapi kalian harus tahu, bullying bisa meninggalkan luka yang tidak terlihat, tapi sangat dalam. Dampak bagi korban. 1. Secara emosional. Merasa takut, malu, minder, cemas berlebihan. Tidak percaya diri, merasa tidak berharga. 2. Secara fisik. Cedera tubuh. Sakit-sakitan karena stres, sulit tidur. 3. Secara sosial. Menarik diri dari pergaulan. Sulit membangun pertemanan. 4. Secara akademik. Nilai menurun. Tidak fokus belajar, malas ke sekolah. Dampak jangka panjang. Depresi berat. Percobaan bunuh diri, suicide attempt. Di Indonesia dan dunia, ada kasus nyata di mana siswa yang dibully mengalami trauma berat bahkan kehilangan nyawa. Hal ini sangat menyedihkan dan tidak boleh dianggap sepele. 4. Mengapa bullying terjadi? Beberapa penyebab bullying antara lain. Kurangnya empati, tidak mampu memahami perasaan orang lain. Ingin menunjukkan kekuasaan, popularitas. Ikut-ikutan, karena teman lain melakukannya. Masalah pribadi di rumah, pelaku kadang juga korban kekerasan di tempat lain. Tidak tahu bahwa perilakunya menyakiti orang lain. Seringkali pelaku bullying juga sedang terluka, dan memilih jalan yang salah untuk melampiaskannya. 5. Peran kita dalam mencegah bullying. Kita semua bisa menjadi bagian dari solusi. Yang bisa kamu lakukan. Jangan jadi pelaku atau ikut-ikutan. Jika melihat teman dibully, bantu atau laporkan ke guru BK atau wali kelas. Dukung korban bullying, ajak bicara, beri semangat. Edukasi teman tentang bahayanya bullying. Jangan takut melapor. Melaporkan bullying bukan berarti kamu ngadu, tapi kamu peduli. Kamu berani. Kamu menyelamatkan seseorang. 6. Penutup dan pesan moral, 1 menit. Anak-anak, sekolah adalah rumah kedua kita. Mari kita jaga agar tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tidak ada tempat untuk kekerasan, termasuk bullying. Jika kalian merasa menjadi korban, atau melihat teman yang menjadi korban, jangan diam. Bicaralah. Datang ke guru BK. Kita akan bantu. Jadilah teman yang baik. Karena satu kata baik bisa menyembuhkan, dan satu kata jahat bisa melukai. Ingat, menghina itu mudah, tapi menghargai itulah yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Contoh cerita bullying dan pencegahannya. Di kelas 8 SMP, ada seorang siswa bernama Andi. Ia dikenal pendiam dan tidak banyak bicara. Karena postur tubuhnya yang agak gemuk, beberapa teman sekelas mulai memanggilnya dengan julukan si gendut. Awalnya, julukan itu dianggap candaan. Tapi lama-kelamaan, semua teman ikut-ikutan, bahkan saat guru tidak ada. Andi sering diledek di depan kelas, bahkan saat makan di kantin pun ada yang menertawakannya karena porsi makannya dianggap kebanyakan. Andi mulai merasa tidak nyaman, enggan masuk sekolah, dan nilainya menurun drastis.
Ia bahkan pernah menangis diam-diam di kamar mandi sekolah. Salah satu temannya, Rina, menyadari perubahan ini dan merasa kasihan. Ia kemudian melaporkan kejadian itu kepada guru BK. Guru BK mengundang Andi untuk bicara, dan ternyata benar, Andi merasa tertekan dan tidak berani melawan. Setelah itu, guru BK memanggil pelaku bullying, memberikan pembinaan, dan membuat kesepakatan kelas bersama untuk tidak melakukan ejekan lagi. Rina juga mengajak teman-teman lain untuk menghentikan candaan yang merendahkan. Apa jenis bullying dalam cerita ini? Bullying verbal, memberikan julukan kasar, si gendut. Bullying sosial, mempermalukan dan menertawakan di depan umum. Bullying psikologis, membuat korban merasa rendah diri dan takut ke sekolah. Apa yang bisa dipelajari dan dilakukan sebagai pencegahan? 1. Jangan memanggil teman dengan julukan yang tidak mereka suka. Julukan yang lucu menurut kita bisa sangat menyakitkan bagi orang lain. 2. Kenali tanda-tanda bullying. Korban biasanya menjadi lebih pendiam, sering absen, atau terlihat murung. 3. Jika melihat teman dibully, lakukan ini. Tanyakan apakah ia baik-baik saja. Dukung dan dengarkan dia. Laporkan kepada guru BK, wali kelas, atau guru lain. 4. Jadilah teman yang baik. Sekecil apapun bentuk dukunganmu, bisa membuat korban merasa tidak sendirian. Pesan moral dari cerita ini. Bercanda itu boleh, tapi jangan sampai menyakiti. Sekali kita menyakiti hati seseorang, kita tidak tahu luka itu akan sembuh atau membekas selamanya.